Ini ada yang menarik nih terkait musik yang diputar di suatu rumah atau suara anjing, tetangga yang terganggu, gimana itu? Mesti mentoleransinya. Jadi memang kalau di luar negeri kan uh, urusan kebisingan itu diatur kan memang gitu. Jadi Betul. semalam itu saya di acara donasi buat Masjid Belgia, saya sempat jelaskan juga soal kebisingan di luar negeri itu diatur sampai suara, dari mulai suara knalpot gitu kan, nggak boleh tuh gede-gedean suara knalpot gitu kan, suara klakson, sampai suara orang ribut seks gitu ya, tetangga ribut seks itu bisa dilaporkan, bukan karena Waduh, seksnya tapi karena ributnya gitu kan, misalnya gitu kan, kan biasa kan kalau wah kayak itu di ngapain Kelantan gitu aja kan. tuh Gus ya, kira-kira ya, kok ya sampai ribut gitu. Ya gitu kan. Jadi oh my god gitu, oh my godnya kegedean gitu kan, ketinggian atau tangganya terganggu gitu kan. Nah itu bisa dilaporkan gitu. Nah Iya, iya, iya. itu semua semua diatur. Nah kita ini kan repot, masjid itu gede-gedean loudspeaker, lomba-lombaan gitu ya. Nanti kalau ditegur marah gitu. Nah begitu juga dengarkan musik gitu, nggak tahu batas apakah itu weekend atau bukan gitu ya. Nah ini memang problem kita gitu. Jadi bukan persoalan musiknya akhirnya, bagaimana ada batas toleransi. Toleransi juga harus ada batas, yaitu Iya. masalah public order gitu ya, masalah kemudian safety gitu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan masyarakat setempat, itu yang harus jadi ukuran akhirnya gitu. Jadi bukan persoalan agama ini sebetulnya, mau masalah Bukan, anjing, bukan, suara ya, anjing, mau masalah suara musik. Ini masalah kita merasa terganggu atau tidak. Kalau kita juga harus berpikir tetangga kita akan terganggu atau tidak, kan kira-kira gitu. Bukan cuma anjing sih ya menurut saya Gus. Kalau kucingnya ngeong-ngeong terlalu berlebihan juga kita juga pasti iya, terganggu gitu ya. iya. Iya. Dan Gus Bahkan Dur kalau kita pernah, naik pesawat, gimana Gus? Silakan. ya, Gus Dur pernah bikin tulisan dulu waktu di zaman Orde Mhm. Baru, karena Orde Baru itu kan seringkali bilang ini tidak boleh mengganggu ketertiban masyarakat, sehingga demonstrasi tidak dilarang gitu, ini itu dilarang gitu, protes dilarang. Kemudian Gus Dur pernah pernah nulis gitu, saya ingat dia cerita ada seorang yang di halte bus di luar negeri, itu dia ngetok-ngetok kayunya, dia ketok-ketok begini dengan irama gitu. Maka ada satu Hmm. orang yang kemudian melaporkan ke polisi, dianggap mengganggu ketertiban umum gitu. Nah kemudian Hmm. timbullah persoalan di sana. Apa sih Hmm. definisi ketertiban umum itu? Lalu ini kan dia di Ya. halte, cuma ada satu orang lah selain dia. Apakah satu orang itu dianggap umum gitu ya, masyarakat sudah gitu kan? Hmm. Dan dia hanya ketok-ketok begini saja gitu. Nah jadi Hmm. artinya Hmm. dari tulisan itu Gus Dur kolomnya ingin mengatakan kita nggak bisa kemudian mengklaim begitu saja bahwa ini mengganggu ketertiban umum tanpa ada aturan yang jelas yang disepakati. Apa barometernya gitu ya. Seperti misalnya bikin acara pagelaran musik atau selawatan atau hajatan menutup jalan. Misalnya orang jadi terganggu semua misalnya gitu, atau bikin pawai, bikin apa. Nah, kalau di luar negeri itu kan semua sudah dikasih tahu dulu seminggu 2 minggu Ya. sebelumnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu. Terus jalannya juga sudah diatur, kalau ditutup kemudian dia harus lewat mana, sudah ada petunjuknya gitu ya, jadi orang tidak perlu nyasar gitu. Nah ini orang seringkali Ya. rame gitu, bikin majelis taklim apa, ngundang ustadz mana, selawatan rame, loudspeakernya kenceng gitu kan, jalan Iya, betul. ditutup. Nah ini juga jadi problem kan, bukan agamanya Iya. seperti kata Ning Yeni tadi itu, tapi persoalan Iya, ketertiban umumnya juga akhirnya. betul. Kalau di Prancis bahkan di politisir tuh Gus, bisa dilaporkan umat Islam dilaporkan ke polisi karena dianggap mengganggu ketertiban umum ketika mereka walaupun sudah minta izin misalnya ketika salat Jumat atau apa gitu ya, masjidnya nggak cukup, kemudian ada kasus gitu ya di mana memang agama di sana dipolitisir ya, dipolitisir juga. Jadi bukan cuma di Indonesia. Tapi kalau di sini adalah agama non muslim ya yang kemudian menjadi korban diskriminasi. Kalau di kalau di Prancis ini agama, mau agama apa saja gitu ya. Salah satunya tentu soal tadi itu, begitu dia memakai jalan raya untuk sholat karena tidak ada fasilitas ibadah di sana yang cukup gitu ya, rumah ibadah yang cukup besar, dilaporkan gitu. Bahkan perkara daging saja, daging halal di Prancis itu bisa dipakai sebagai alat politik dan dikatakan bahwa kalau makin banyak daging halal dijual, makin tidak patriotis orang Prancis. Nah, kan luar biasa tuh.
Nah, Iya. ini buat pelajaran kita aja bahwa kita harus bersyukur dengan konteks Indonesia. Sebetulnya rata-rata masyarakat kita masih sangat mampu untuk untuk mengelola perbedaan dan kecenderungannya ya walaupun adalah saudara-saudara kita yang ingin mempolitisir agama, tapi rata-rata masyarakat kita kan inginnya hidup damai, bisa mampu bersikap lebih lebih toleran satu sama lain, bisa lebih mampu seimbang lah dalam melihat hidup, kan kira-kira begitu. Di sini mau makan daging halal boleh. Rata-rata daging di sini malah justru halal gitu kan, nggak pernah ada masalah. Nah, jadi ini di negara ini jadi persoalan besar. Nah, ini buat bahan refleksi lah kira-kira, buat bahan refleksi kita supaya kita juga melihat sesuatu itu juga dengan persepsi yang pas, kira-kira begitu. Ya, saya kira kata kuncinya tadi dari Ning ini bagus sekali, mengelola perbedaan gitu ya. Jadi perbedaan itu bukan dihentikan, karena yang dihentikan itu perpecahan, bukan perbedaan gitu ya. Perbedaan tapi ini harus disyukuri dan dikelola kan gitu kan. Nah, ini kan butuh skill tersendiri, butuh kelapangan hati gitu ya, dan butuh juga aturan main gitu yang kita sepakati gitu sehingga kita bisa mengelola perbedaan. Ya. Saya ingin bilang bahwa ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah, ya, persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan sesama warga negara, dan persaudaraan sesama manusia, itu bisa kita lakukan kalau kita tahu cara mengelola perbedaan. Jadi sesuatu yang beragam tidak perlu kita seragamkan. Tapi sesuatu yang memang menjadi nilai-nilai yang merekat kita bersama, baik selaku umat Islam, selaku bangsa, maupun selaku manusia, yaitu kita jaga dan kita rawat. Saya kira begitu nih ini. Iya, ikhtilaf ummati rahmah ya Gus ya. Jadi bagi kita perbedaan itu kita jadikan hal untuk memperkaya kita semua. Bagaimana caranya kita menjadi manusia yang lebih utuh karena kita bisa memahami bagaimana saudara-saudara kita melihat masalah tanpa kita perlu mengerti nilai yang mereka anut. Bahkan kalau nilai yang mereka anut itu kita anggap lucu, kita anggap aneh, ya, tetap mereka punya hak untuk mempercayai nilai yang mereka anut tersebut. Dan sama dengan kita, jangan-jangan kayak saya keluar negeri pakai cara berpakaian saya seperti ini juga dianggap aneh dan lucu oleh orang-orang yang tidak mengerti nilai yang saya anut dan budaya saya. Tapi ya itu hak mereka juga, dan selama mereka membiarkan hak saya, memberikan hak saya untuk berpakaian ala saya nggak akan protes, kira-kira begitu. Jadi ini semangat kita, mari kita berhidup dalam bermasyarakat ini dengan lebih jembar hatinya, lebih luas hati kita, menerima perbedaan, seperti kata Gus Nadir tadi, mengelola perbedaan dengan baik, dan semampu kita, karena kita semua adalah pemimpin, kita stop, kita cegah politisasi agama, kita cegah labeling yang ada di masyarakat, jangan gampang-gampang menghakimi orang lain, ya, dan kita lakukan berbagai macam cara untuk lebih mempererat hubungan antara sesama warga masyarakat, bukan malah memecah belah. Kira-kira itu ya Gus ya, dari kita.